Salam Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Muncul gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih. Opung, oma, engkong, mbah, nenek, kakek, sobo, bapak tua, bapak muda, inang tua, inang muda, amang boru, nang boru, tulang, nan tulang, lai, ito, abang, akang, ini juga kakak-kakak, adik-adik, semuanya kita para pemirsa senang bertemu dengan Anda dan saya sangat mengasihi Anda. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Dia sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dan Tuhan akan melakukan ketika kita mau melakukan yang diharapkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Beberapa hari yang kemarin saya menyampaikan tentang Boaz, Ruth, dan Naomi yang terakhir. Tetapi saya belum menyinggung walaupun sudah saya singgung, tetapi saya ingin membahasnya, mendiskusnya lebih jauh tentang Tuhan sanggup memulihkan kemiskinan. Ya, Tuhan sanggup memulihkan kemiskinan. Ada orang miskin, ya, lalu kemudian karena kerja kerasnya dia menjadi orang yang kaya raya. Tapi ada juga orang yang miskin lalu mengubah hidupnya dengan cara melakukan yang jahat. Tapi dia tetap baik, ya, tetap baik, tetap menolong orang. Tapi dia melakukan dari hasil yang tidak baik. Dan itu bagi Tuhan tidak ada artinya. Tetapi kalau orang miskin seperti Naomi, Ruth ini, maka ini yang kita lihat bagaimana Tuhan bisa mengubah keadaan mereka, situasi mereka menjadi situasi yang betul-betul menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan mereka menikmatinya di dalam anugerah yang sangat luar biasa. Ada banyak orang kaya tetapi tidak bisa menikmati dengan damai sejahtera. Masih terus kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Sementara mereka sudah punya banyak, tidak bisa juga berbagi. Karena apa? Bagi mereka, saya. Keberhasilan saya oleh karena kerja keras saya, tidak ada campur tangan siapa-siapa. Saya mau katakan jangan pernah lupa. Sebagaimanapun Anda, sesombong apapun Anda, ingatlah peristiwa Nebukadnezar yang berhasil membangun Babel. Karena kesombongannya Tuhan mengusir dia. Tapi untung dia insaf sadar. Ya. Dan Tuhan ingatkan dan pulihkan kembali. Bayangkan dia pernah seperti binatang yang hidup di padang rumput, di padang belantara sana, oleh karena hanya menista Tuhan. Dia memang berhasil, dia memang hebat. Tetapi kemudian dia menyatakan bahwa ini keberhasilanku karena diriku. Dan ketika itu juga Allah mengusir dia. Jadi yang mau saya katakan, mari kita lihat bagaimana Naomi dan Ruth itu mengubah posisi mereka dari tangan kosong, kata firman Allah, menjadi tangan yang penuh kembali. Jadi kalau ini tangan kosong, itu kemiskinan yang sangat luar biasa. Dan itu bisa ditandai dengan kalau mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan dapat makan. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka melakukan aktivitas mereka. Mereka tidak punya keahlian apa-apa, tetapi pada waktu itu sedang musim gandum. Lalu mereka, Ruth minta kepada mertuanya dengan harapan bahwa ada orang yang berkemurahan. Sekaligus yang mau saya katakan adalah yang pertama yang mereka kerjakan, berdoa dan bekerja. Itu Anda bisa baca dalam Rut 2 ayat 2, 3, dan 9. Rut 3 ayat 9. Jadi kita bisa melihat bagaimana Rut menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Dan dia juga melakukan pekerjaannya dengan rajin. Dan sehingga ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dan buktinya firman Allah katakan, apa yang dikerjakan oleh tanganmu akan kuberkati, aku akan berkati engkau di ladang, di sawah, di kota, dimanapun, ketika kita melakukan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sudah katakan bagaimana Naomi itu orang yang loyal, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi, orang yang punya iman, dan yang berani meninggalkan negerinya untuk masuk ke satu negeri yang tidak diketahuinya. Tetapi dia berani mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Allah mertuanya itu, Naomi. Dan keputusannya adalah keputusan yang sangat tepat. Dan keputusan Orpah untuk meninggalkan mertuanya sangat fatal. Sehingga namanya hilang dari peredaran. Haleluya! Jadi yang pertama dilakukan bekerja dan berdoa. Jadi setiap kali saya melihat, membaca dalam bagian-bagian Alkitab ini, itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita, walaupun ada sikap hati kita, kita kepada Tuhan. Tapi yang saya mau katakan adalah hampir seluruh permasalahan yang mereka hadapi, penyakit kah itu, mandul kah itu, persoalan rumah tangga kah itu, persoalan ekonomi kah itu, kemiskinan kah itu, ada doa yang disampaikan. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, ya. Saya baca aja 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya. Ayat 17. Karena demikian bunyi firman Allah. Tetaplah berdoa, ya. Jadi tetaplah berdoa. Pray without ceasing, ya. Berdoa tanpa keputusan, kalau dalam bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Jadi di sini perlunya kita untuk berdoa kepada Allah. Karena dengan berdoa kita bisa membuka pintu surga, dengan berdoa kita bisa menggerakkan hati Allah, dengan berdoa kita bisa meminta kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Dengan berdoa yang disertai dengan iman, harapan, dan kasih, saya yakin dan percaya akan menggerakkan hati Allah untuk membuka pintu gerbang surganya dan mencurahkan kepadamu. Dan itulah yang dilakukan oleh Naomi dan Ruth, ya. Karena mereka sudah tidak terpisahkan lagi keduanya ini sebagai mantu yang baik, sebagai mertua yang baik, ya. Lalu yang kedua dikatakan adalah Hana, yang kedua adalah taat dan mengasihi. Jadi kita perlu taat dan mengasihi, ya. Ini mereka, Hana adalah orang-orang yang taat kepada Allah walaupun pernah gagal, tapi kemudian mereka adalah orang-orang yang taat dan orang yang sekaligus mengasihi. Dan itu Anda bisa baca, ya, di dalam Rut, ya, 3 ayat 5, dan di situ kita bisa lihat bahwa ketaatan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kita taat mengerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagian kita sebagaimana yang kita harapkan kepada Tuhan. Bayangkan mereka pulang dengan tangan kosong, tetapi Tuhan, mereka bukan karena mereka miskin lalu mereka tidak taat atau tidak mengasihi, tapi karena kemiskinan itulah mereka benar-benar menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Tuhan di dalam ketaatan dan kasih yang begitu luar biasa. Ruth taat kepada Tuhan, dia juga taat kepada mertuanya, kepada arahan mertuanya, dan dia mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi mertuanya. Demikian juga Ruth. Demikian juga Naomi. Haleluya. Jadi antara ketaatan dan mengasihi tidak bisa dipisahkan. Sama dengan bekerja dan berdoa tidak bisa dipisahkan. Karena kalau Anda nggak berdoa, nggak mau bekerja, wah itu itu namanya pemalas, ya. Anda berdoa, tapi juga Anda harus mengerjakan. Makanya
Tuhan katakan kepada Musa, Musa, apa yang di tanganmu? Nggak ada, Tuhan. Cuma tongkat. Lempar di tongkatmu jadi ular. Ambil lagi, ambil ekornya jadi tongkat kembali. Masukkan. Jadi apa yang di tangan kita? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang ada di tanganmu? Hanya 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Yang mau makan itu 5.000 orang, bukan 1-2 orang, 5.000 orang. Itu belum perempuan lagi, kata firman Allah. Tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan bisa mendatangkan berkatnya. Tuhan bisa mendatangkan kemurahannya. Tuhan bisa mendatangkan pertolongannya. Tetaplah berdoa, karena Tuhan mampu mengubah kemiskinan yang engkau alami. Jadi kalau Tuhan sanggup memulihkan kemiskinan dalam kehidupan seseorang dengan berdoa dan bekerja, lalu kemudian taat terhadap apa yang Tuhan katakan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi samanya. Lalu yang ketiga terjadi adalah, dan pada akhirnya ayat 13 dikatakan, Rut diperisti oleh Boas. Ini bukan karena dia janda, bukan karena mainkan matamu, apabila engkau telah jatuh cinta. Bukan. Tapi ini atas penentuan Tuhan dan atas kemurahan Tuhan, atas berkat Allah yang datang kedua orang ini. Rut diperisti oleh Boas. Rut itu orang yang mengasihi Naomi, tentu dia nggak akan biarkan mertuanya begitu. Dan kita bisa buktikan di pasal 4 dari Rut itu, bagaimana Naomi yang bagian, boboklah cucuku sayang, kalau tidak. Dan dia menjadi baby sitternya ya. Baik sekali ini si Naomi ini. Artinya dari hal yang, karena Boas itu petani kaya yang murah hati, yang baik, yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, karena mereka sudah diberkati, mereka sudah menikah, dan pada akhirnya mau saya katakan, milik Rut juga. Haleluya! Haleluya! Jadi Tuhan punya cara untuk memberkati, menolong. Dan Tuhan punya cara untuk memulihkan kemiskinan seseorang. Jika orang itu mau betul-betul berdoa dan bekerja, taat terhadap Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, Tuhan akan mendatangkan. Tidak seperti yang diberitakan oleh Rut, tapi mungkin aja ada perusahaan orang lain atau yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Tiba-tiba Anda diplot untuk menjadi komisaris perusahaan, bisa saja terjadi, dan lain sebagainya. Kalau Anda menyerahkan semua keadaanmu kepada Tuhan, dan dalam hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai kebaikan, menyertai engkau. Yang pernah saya baca dalam sebuah buku, dalam cerita orang China, ya. Jadi ada seorang tua yang sangat bijaksana, yang sangat jujur, tapi hidupnya miskin. Kejujurannya sangat terkenal. Lalu kemudian dia dipanggil oleh raja, dan dia kemudian dijadikan oleh raja menjadi bendahara raja. Jadi setiap kali dia pulang, dia membawa bungkusan. Begitu luar biasa ya, pakaiannya sudah bukan lagi pakaian gembel, tapi sudah menjadi memakai pakaian kerajaan, dan tentu hidupnya, keluarganya sudah begitu kaya raya.
karena dari mendapatkan kecukupan dari kerajaan. Tapi setiap kali dia kerja, setiap kali dia pulang, dia selalu membawa bungkusan itu. Ya, lalu kemudian para pegawai yang lain yang sirik dengan dia, orang miskin tidak, tapi kok dia yang menikmati. Jadi dia difitnah bahwa dia senantiasa membawa harta dari kerajaan ke rumahnya. Dan lihat saja Tuanku Raja, kalau Tuanku Raja tidak percaya, nanti dia akan pulang, dia akan selalu membawa bungkusan. Kecil memang bungkusan itu Tuanku Raja, tetapi kalau setiap hari dilakukan, itu bisa membangkrutkan kerajaan. Wah, raja sangat murka. Dipanggil waktu dia mau pulang, betul dia membawa tentengan ini, membawa bungkusan ini. Lalu raja panggil dia, hei orang miskin yang tak tahu diri, kau diangkat menjadi bendahara kerajaan dengan baik. Ini si mantan orang miskin ini berkata, tidak Tuanku Raja, aku tetaplah seperti yang dulu. Lalu apa yang di bungkusanmu itu? Saya sebenarnya sangat malu Tuanku Raja untuk memperlihatkan ini kepada Tuanku Raja. Lalu buka, lalu dibuka. Anda tahu apa yang di bungkusan itu? Itu adalah baju terakhir yang dia pakai dan celana terakhir yang dia pakai, yang selalu dia bawa-bawa. Dia katakan, bagaimana mungkin Tuanku Raja sudah memberikan, sampai berdiri dulu, sudah memberikan yang terbaik bagiku, memberikan posisi yang terbaik. Aku tidak akan pernah menyalahgunakan apa yang sudah Tuanku Raja berikan kepada aku. Ini pakaian ini mengingatkan aku dari mana aku berasal. Itu sebabnya Tuanku Raja, aku membawa-bawanya supaya aku sadar siapa, dari mana aku berasal. Haleluya, raja sangat murka kepada pemiknanya dan kemudian dipecat. Ya, jadi yang mau saya katakan adalah Tuhan punya cara untuk membuka pintu rahmat-Nya bagi kita. Jadi jangan pernah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti Naomi dan Ruth, mereka berdoa dan bekerja, taat dan mengasihi, dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan seseorang kepada mereka yang wajib menebus mereka, yang memang Tuhan pakai untuk menyelamatkan mereka, dan yang pada akhirnya dia adalah grandmother. Naomi adalah menjadi grandmother dari generasi yang apa istilahnya tuh, yang menghasilkan keturunan juru selamat, yaitu Yesus Kristus dari Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomi Tuhan pakai begitu luar biasa. Ruth Tuhan berkati luar biasa. Boaz Tuhan berkati mereka. Saya katakan kemarin dulu, bagaimana ketiga orang ini betul-betul memiliki kehidupan standar ilahi dalam hidup mereka, sehingga tidak heran kalau Tuhan terus memakai mereka sebagai Allah-Nya. Puji nama Tuhan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri ketika Anda dalam posisi yang tidak baik, dalam keadaan miskin. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau berdoa dan bekerja, mau dengan hidup dalam ketaatan mengasihi, Tuhan bisa mengubah situasi dengan jangan batasi kuasa Allah. Tuhan punya cara untuk memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu, atau Tuhan mampu mengirimkan seseorang untuk melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekalipun kita hidup dalam kemiskinan, yang penting kita punya relationship dengan Tuhan dan tidak menjadi seorang pemalas. Kita mengasihi dan kita taat, dan nantikanlah pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan orang-orang miskin, Tuhan. Kalau saja orang tersebut mau datang berdoa, bekerja, dan taat di dalam ketaatan, dan
mengasihi. Karena kedua ini tidak, ketaatan dan mengasihi tidak bisa dipisahkan, antara bekerja dan berdoa tidak bisa dipisahkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, mereka-mereka yang dalam posisi apapun, mereka bisa Engkau ubah kalau mereka datang kepadamu. Hamba mengerti benar dengan segala pergumulan ini ketika hamba-Mu datang ke pulau ini dengan tangan yang kosong, dengan tangan segala keberadaan yang tidak pantas untuk dibanggakan. Tapi kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami terus mengingat segala pemberian Raja di atas segala raja. Dan kami mau belajar untuk terus hidup menyenangkan hati Bapa dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Berkati Presiden kami, Wakil Presiden, berikan mereka hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mereka bisa membawa Indonesia kepada kemakmuran. Dan mereka-mereka yang menolong Presiden kami, yaitu para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, para lurah, para RT, bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, semuanya stakeholder di bangsa ini juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka. Gereja Tuhan juga kami doakan supaya Aras Nasional juga Tuhan berkati dimanapun sahabat kami melayani Tuhan, juga Tuhan berkati gereja GP juga Tuhan berkati dimanapun ada. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus agar Engkau menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang COVID. Tuhan, dalam nama Yesus ulurkan tangan dan menjamah mereka dan Engkau sembuhkan. Baik dari mereka-mereka yang dari tim dokter, kalau ada mereka Tuhan yang sakit, mereka menyahkan segala kuasa maut dari hidup mereka, tapi Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga tidak ada tangisan pilu dari orang-orang di keluarga mereka, karena mereka adalah tulang punggung keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang sakit, kami tetap berdoa kepadamu, karena kami tahu Tuhan penuh belas kasihan kepada mereka-mereka. Kedatangan-Mu ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan jiwa kami, tetapi juga Tuhan mau menolong mereka-mereka yang sakit dalam tubuh mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan mengangkat segala sakit penyakit mereka, apapun sakit penyakit mereka, yang buta melihat, tuli mendengar, yang bisa berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang dirasuk setan, yang diguna-gunai, disembuhkan oleh Tuhan. Yang mandul, kandungan mereka dibuka dalam nama Yesus. Yang kista, benjolan-benjolan di tubuh mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan ginjal mereka yang tidak berfungsi difungsikan kembali oleh Tuhan. Yang mereka mau rencana pasang ring dalam jantung mereka, Tuhan sembuhkan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, selalu ada mujizat bagi mereka dari Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau baik kepada mereka. Engkau baik. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami dampak dari ekonomi, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan, kami hanya berdoa karena banyak yang kami lihat melakukan jalan-jalan pintas. Kami berdoa supaya setiap umat Tuhan, kami berdoa bagi mereka supaya mereka tetap kuat dalam Engkau, tidak melakukan jalan-jalan pintas Tuhan, tidak melakukan jalan-jalan setan, merampok, mencuri, membunuh, bahkan membinasakan orang lain, bahkan diri mereka sendiri Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka Tuhan dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kami tahu apa arti firman ini Tuhan. Kami tahu betul Tuhan, ketika kami sanggup mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu berarti iman kami telah berfungsi sebagaimana yang Kau harapkan. Harapan kami, kasih kami kepadamu Tuhan, pengharapan kami. Terima kasih.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa, kalau Engkau orangnya yang mengalami pemulihan, lahir baru dalam Tuhan, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga datang kepada mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Dan Tuhan ubahkan mereka. Mereka sudah jenuh melakukan kejahatan, dan itu sebabnya lepaskan mereka dari kebiasaan dosa mereka, dari keterikatan rantai dosa mereka. Dalam nama Yesus, terputuslah rantai dosa itu. Dan Tuhan, sama seperti Engkau melepaskan Saulus dari kebiadaban, dari kejahatan, dari pembunuhan, Tuhan, bebaskan juga mereka dari kebiasaan-kebiasaan apapun. Dan Engkau hadir dalam hidup mereka, dan Engkau menggantikan hidupmu kepada mereka. Hidupmu ada dalam hidup mereka, sehingga Tuhan, mereka bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka pada Tuhan semakin kencang oleh karena Tuhan yang mengurapi mereka, yang mengubah hidup mereka, dan Kau memakai mereka menjadi alat masa kini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu datang atas mereka. Terima kasih. Kalau Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Taruh tanganmu di dada Tuhan Yesus. Mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang sedang menaruh tangan di dada mereka, kami berdoa agar Tuhan menolong mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka, Tuhan, menjadi umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Mereka telah mengambil keputusan untuk percaya kepada-Mu. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari dosa dan kejahatanku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kubuka hatiku untuk Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Ku terima Yesus dalam hatiku. Kau menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku percaya telah menerima hidup kekal dari Tuhan dan telah menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Kami rindu generasi ini Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang memuliakan Tuhan. Generasi yang cerdas. Generasi yang pintar. Sebagaimana Sadrak, Mesa, Abednego dan Daniel Tuhan. Kau pakai begitu luar biasa. Bukan hanya mereka cerdas dalam akal budi. Mereka juga secara moral mereka hidup dalam standar ilahi, dan itu sebabnya Tuhan memakai mereka, generasi muda di masa mereka. Timotius juga Tuhan, ada banyak orang-orang muda yang Tuhan pakai begitu luar biasa, sehingga Paulus mengingatkan kami supaya kami menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam kesucian. Oh Tuhan Bapa di surga, dalam perkataan kami, dalam iman kami, dalam kasih kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena kami melihat orang-orang muda terjerembab dalam dosa-dosa dan kejahatan mereka, dalam perkelahian. Mereka berupaya mencari jati diri mereka di luar Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan tolong mereka. Kami rindu melihat generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang brilian di hadapan Tuhan untuk membangun bangsa kami ini, Indonesia Jaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapan dan kerinduan kami, hanya Tuhan yang bisa menjawab. Kami yakin dan percaya Engkau akan lahirkan orang-orang yang seperti Sadrak, Mesa, Abednego dan Daniel dan Timotius. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, saya ucapkan mari setelah untuk beribadah dimanapun Anda berada, masuklah atau temui rekan-rekan sahabat kami hamba Tuhan yang terdekat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau Anda mau tidur, mau beristirahat, jangan lupa ya, berdoa dah, baca firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.
Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau kamu dikasih orang lain terlebih dahulu. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Apa saja yang kau minta dan Tuhan akan percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada. Ya, percaya. Itu akan diberikan, maka kamu akan memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Doa saya, kekuatan dari Tuhan, energi ilahi, kekuatan Roh Kudus, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Walaupun kita mau tidur, tapi semangat dari Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya! Puji nama Tuhan. Dan salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang merdeka, 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 merdeka atau mati. Ya, merdeka, kita merdeka dari segala perbuatan-perbuatan dosa, mati terhadap perbuatan-perbuatan dosa, merdeka untuk melakukan kebenaran. Haleluya! Sehingga tidak ada lagi orang-orang intoleran di bangsa ini, tapi menjadi satu bangsa yang bangga memiliki Indonesia, NKRI, harga mati. Dan tidak ada lagi mayoritas, minoritas, tidak ada lagi pribumi, non-pribumi, tidak ada lagi Batak, Cina, dan lain sebagainya. Yang ada Indonesia bersatu untuk membangun Indonesia. Aku tidak melihat agamamu, tapi kita disatukan oleh Indonesia. Mari kita bangun Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.